Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya? Nah, semoga anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, coba tebak ibu berada di mana? Nah, ibu berada di taman bermain. Nah, di sini banyak sekali aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang seperti jogging, berlari, kemudian kegiatan lainnya yang bersifat olahraga. Nah, anak-anak tahu tidak, olahraga itu sangat penting loh bagi tubuh kita. Loh, kenapa kok penting, Bu? Nah, olahraga itu dapat memperlancar sistem peredaran darah kita. Nah, kali ini kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan sistem peredaran darah. Yuk, kita simak videonya. Halo anak-anak, kali ini bersama Ibu Dilva, Ibu akan menjelaskan atau membahas terkait materi sistem peredaran darah manusia. Sebelum kita lanjut, kita harus mengenali dulu organ-organ dari sistem peredaran darah yang ada di tubuh kita. Nah, yang pertama itu ada organ yang paling vital yaitu jantung. Jantung ini dia berfungsi untuk memompa darah di tubuh kita. Nah, jantung ini dia bisa menguncup dan bisa mengembang. Jadi, jantung itu akan menguncup ketika dia berkontraksi dan akan mengembang ketika dia berrelaksasi atau sedang istirahat. Dari akibat adanya kontraksi dan relaksasi ini, maka timbullah denyut jantung dan denyut nadi. Jadi kalian bisa merasakan denyut nadi itu berada di pergelangan tangan kalian. Nah, kemudian caranya dengan cara meletakkan 3 jari di sekitaran pergelangan tangan. Nah, kalian bisa merasakan denyut nadi. Kemudian kalian juga bisa merasakan denyut nadi itu berada di sekitaran leher di sini. Untuk bagian-bagian jantung, anak-anak bisa melihatnya di sini ya. Nah, dari jantung itu terdapat serambi kanan, kemudian bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Bagian sebelah kanan jantung itu terdapat banyak sekali karbon dioksida atau CO2 maksud Ibu. Dan di sebelah kiri jantung itu banyak mengandung oksigen atau O2. Selanjutnya, organ yang kedua adalah pembuluh darah. Jadi anak-anak, fungsi dari pembuluh darah ini yaitu sebagai saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Pembuluh darah ini ada 2 macam, yaitu pembuluh darah arteri atau disebut juga dengan pembuluh nadi. Kemudian ada pembuluh balik, disebut juga dengan pembuluh vena. Untuk lebih jelasnya, anak-anak sekalian bisa melihat dari tabel sebelah ini ya, untuk perbedaan dari pembuluh nadi dan pembuluh vena. Kemudian organ darah yang ketiga yaitu adalah paru-paru. Jadi organ peredaran darah paru-paru ini dia berfungsi sebagai penyuplai oksigen di darah kita, atau dia sebagai penghasil oksigen dari darah kita. Nah, ketika darah sudah diedarkan ke seluruh tubuh ini, maka dia akan banyak mengandung karbon dioksida. Kemudian dia kembali ke jantung, dan setelah di jantung dia akan dipompa kembali ke paru-paru. Nah, yang akan nantinya diambil dan diganti dengan darah yang mengandung oksigen. Anak-anak, setelah kita tahu tadi organ-organ apa saja dan yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia, kemudian kita akan masuk ke sistem peredaran darahnya ya. Jadi sistem peredaran darah ini ada 2 macam, yaitu ada sistem peredaran darah kecil dan ada sistem peredaran darah besar. Nah, pada sistem peredaran darah kecil,
Darah untuk cara kerjanya yaitu darah dipompa dari bilik kanan jantung, kemudian ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, kemudian kembali ke jantung serambi kiri melalui vena pulmonalis. Nah, kemudian untuk sistem peredaran darah besar itu tahapannya yakni darah dipompa dari bilik kiri ke seluruh tubuh melalui arteri besar atau disebut juga dengan aorta, dan kemudian kembali lagi ke jantung, yaitu tepatnya di serambi kanan melalui vena. Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia, baik itu dari organ-organ yang berperan dan kemudian sistem peredaran darah itu sendiri. Nah, untuk lebih lanjut, silahkan anak-anak mengerjakan lembar kerja peserta didik yang akan nanti Ibu share ya di grup. Semangat belajar dan jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.